warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cindy Novita Anggraini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Kamis ini aku akan membahas tentang pembunuhan yang sampai saat ini belum terpecahkan, guys. Tapi aku disclaimer dulu ya, guys, mulai sekarang. Karena aku menceritakan ini bukan bukan untuk menyinggung siapapun dan dan aku mendoakan gitu loh, guys, agar kasus ini segera terpecahkan dan ketemu pelakunya. Karena udah sekitar bulan berapa sekarang sih? Agustus, September, Oktober, November. Udah sekitar 4 bulan lah kasus ini belum terpecahkan sama sekali. Aku minta doanya untuk kalian agar kasus ini segera terpecahkan dan kedua korban semoga diterima di sisi Allah dan selalu dilapangkan gitu loh, guys, kuburnya. Oke, terima kasih ya, guys. Jika kalian penasaran sama ceritanya, nggak usah lama-lama lagi gitu loh, guys, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada pertengahan Agustus, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2021, masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Subang digemparkan gitu loh, guys, oleh salah satu kasus atau peristiwa pembunuhan seorang anak dan ibu yang ditemukan tidak bernyawa di sebuah bagasi mobil Alphard gitu loh, guys. Sebenarnya kematian itu tidak ada satupun orang yang tahu kan, guys, tapi di seluruh dunia pasti tidak ada satupun orang yang mau matinya mengenaskan gitu kan, guys. Seperti korban ibu dan anak ini, yaitu bernama Amelia Mustika Ratu berusia 24 tahun dan ibunya Titi Suhartini berusia 55 tahun, guys. Dan saya ulangi lagi ya, guys, kalau keduanya itu meninggal di bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumahnya. Di sini aja menurutku ada yang ganjal gitu loh, guys. Kita gak perlu gitu loh mendalami kasus ini dulu gitu loh. Kita lihat secara logika dulu gitu loh. Para korbannya diletakkan di bagasi mobil Alphard gitu loh, guys. Misalnya jika itu yang mencuri adalah maling ataupun perampok gitu loh, pasti kan mobilnya diambil gitu loh, guys. Tapi ini enggak. Kalian kan tahu ya, guys, jika supir mobil Alphard jika diambil atau dipotek gitu lah, guys, bisa dijadikan uang. Tapi mobil itu dijadikan untuk menyembunyikan korbannya gitu loh, guys. Tapi kan menurut aku agak aneh gitu loh, guys. Kenapa nggak diambil sekalian sama mobilnya gitu loh. Diketahui orang pertama yang menemukan jasad Ibu Titi dan Amelia adalah Yosep, guys. Yosep ini adalah ayah dari Amelia dan suami dari Ibu Titi sendiri, guys. Setelah mendapatkan laporan hari itu juga, kepolisian Subang itu langsung bergegas ke lokasi, guys. Setelah sampai di TKP, polisi itu langsung melihat kedua korban itu, guys. Polisi menyimpulkan jika kedua korban itu merupakan korban pembunuhan bukan karena bunuh diri gitu loh, guys. Dengan alasan itu, kepolisian langsung melakukan investigasi terhadap siapa gitu loh, guys, pelaku yang tega melakukan ini terhadap korban. Dari investigasinya, selain mengadakan pencarian di TKP untuk bukti-bukti, mereka yang diperiksa adalah orang-orang yang terdekat yang berhubungan dengan kehidupan Amelia dan Ibu Titi, guys. Kepolisian memeriksa berbagai saksi termasuk penemu jasad yang pertama yaitu Pak Yosep, ayah korban, warga setempat dan orang-orang yang dekat dengan korban. Sosial media korban juga ditelusuri. Intinya semua yang berkaitan dengan korban, guys. Menurut berita, ayah Amelia itu diperiksa oleh kepolisian selama 8 jam dan harus menjawab pertanyaan sekitar 50 pertanyaan, guys. Di mana 50 pertanyaan itu kurang lebih tentang riwayat hidupnya, hubungan dengan korban, dan terpenting yaitu alibi di saat hari kejadian, guys. Saat pemeriksaan, Pak Yosep itu mengaku kepada kepolisian jika dirinya itu tidak tahu apa-apa gitu loh, guys. Karena katanya waktu itu Pak Yosep itu sedang berada di rumah istri mudanya yang bernama Mimin, guys. Jadi Pak Yosep itu memiliki 2 istri, guys. Istri yang terbunuh adalah istri yang pertamanya, guys. Pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari itu Pak Yosep itu sampai gitu loh, guys, di kediaman rumahnya. Setelah menginap dari rumah istri mudanya dan pulang ke rumah istri tuanya, guys. Yang diketahui jarak rumah istri muda dan rumah istri tua itu jaraknya nggak jauh gitu loh, guys. Karena pagi itu Pak Yosep harus pergi ke rumah Bu Titi untuk mengambil barang-barang keperluannya, guys. Karena Pak Yosep sudah berjanjian dengan Candy Golf. Nah, alibi itu sangat diperkuat gitu loh, guys, karena ada bukti chat-chatannya gitu loh, guys, dengan Candy Golf. Namun ketika masuk ke dalam rumah, Pak Yosep itu merasa ada yang ganjal gitu loh, guys. Karena mobil yang diparkir di bagasi, kaca mobilnya itu buka, guys. Pas ditengok, Pak Yosep menemukan bercak darah di sekitaran lantai gitu loh, guys, menuju ke bagasi. Tak hanya itu, guys, Pak Yosep ini juga melihat adanya kaki di dalam mobil
atau di dalam bagasi guys. Dan saat itulah Pak Yosef langsung membuka bagasi mobil guys. Pak Yosef menemukan istri dan anaknya itu membujur kaku dengan posisi bertumpuk guys. Kasihan banget gitu loh. Setelah itu Pak Yosef langsung menghubungi kepolisian guys. Setelah melihat kejadian itu, tiba-tiba ada tetangga Pak Yosef yang muncul sebagai saksi gitu loh guys, yaitu bernama Pak Ajat yang berusia 46 tahun guys. Menurut Ajat sekitar pukul 6 pagi, Ajat itu kan niatnya mau membeli bubur gitu loh guys. Tapi di tengah perjalanan Ajat itu pasti melewati rumah Bu Titi kan. Disitulah Ajat melihat orang yang sedang memarkir mobil Alphard guys. Tapi Ajat itu tidak ngeh gitu loh guys, siapa yang mengendarai mobil tersebut. Dan Ajat waktu itu tidak ada pikiran sama sekali gitu loh guys untuk berprasangka buruk terhadap orang yang ada di mobil itu guys. Kepolisian juga menduga jika itu adalah pelakunya gitu loh guys. Ketika Ajat balik dari beli bubur sekitar pukul 7:30 lah, Ajat tuh kaget karena di rumah Bu Titi tiba-tiba ramai orang gitu loh guys. Nah saat itu Ajat baru tahu kalau di dalam mobil itu terdapat 2 jasad guys. Saat mendengar berita itu Ajat itu merasa kaget dan kayak nggak percaya gitu loh guys. Kalau aja saat itu melihat yang menyetir mobil di dalamnya, pasti pelakunya langsung terungkap gitu loh guys. Saat kepolisian mengecek lokasi TKP, polisi itu menemukan banyak sekali gitu loh guys keganjalan. Menurut kepolisian Subang, kasus ini bukan kasus perampokan ataupun pencurian gitu loh guys. Karena tidak ada tanda-tanda gitu loh guys, kerusakan pintu ataupun jendela. Menurut aku aneh gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Jika kalian merasa aneh sama seperti aku, bisa dong dengan komen di bawah. Menurutku jika ada pencurian ataupun perampokan, pasti mobil Alphardnya itu kan dibawa gitu loh guys. Tapi ini aneh gitu loh. Pelakunya cuman hanya mengambil handphone dari Amelia guys, kan aneh gitu loh guys. Ya masa maling mau membunuh orang cuman mau mengambil handphonenya aja gitu loh guys, kan aneh gitu loh guys. Ditambah lagi di kamar korban itu ada uang sejumlah 30 juta tapi tidak diambil sama sekali gitu loh. Menurutku aneh banget gitu loh guys. Pintu lalu jendelanya tidak ada congkelan sama sekali gitu loh guys. Dan jasadnya itu dimasukkan ke mobil Alphard. Yang mana membuka mobil Alphard itu pasti membutuhkan kunci kan guys. Ya istilahnya, pelaku masuk ke rumah korban, lalu mengambil kunci mobilnya dan meletakkan jenazah korban ke bagasi mobil. Itu tanpa ada congkelan sama sekali gitu loh guys. Menurut aku sih ya, pelaku itu memiliki akses masuk ke rumah tersebut. Menurut aku. Menurut kalian gimana? Aku kurang tahu guys, bisa komen di bawah ya guys. Polisi berasumsi jika pelaku itu adalah orang terdekat dari Amelia dan Ibu Titi guys. Kan menurut aku sih gitu dari tadi loh ya. Karena mulai pertama ya itu sudah aneh gitu loh guys. Ya kan? Polisi juga melihat keganjalan yang kedua guys, yaitu mobilnya parkir asal-asalan gitu loh guys. Karena kondisi mobilnya itu agak miring gitu loh guys parkirnya. Makanya itu mungkin pelaku pikirannya gini, yang penting parkir gitu loh guys. Menurut aku, keganjalan yang berikutnya ditemukan bercak darah di TKP gitu loh guys. Tapi pas dicek, darah itu tidak cocok gitu loh guys dengan dua korban ini. Makanya itu polisi berasumsi jika itu adalah darah pelakunya guys. Polisi juga menemukan 2 jejak kaki yang berbeda gitu loh guys. Makanya itu polisi beranggapan jika pelakunya itu bukan cuma 1 orang tapi 2 orang guys. Setelah hasil otopsi keluar, Bu Titi itu merupakan korban yang pertama. Bu Titi itu dibunuh sekitar pukul 1 pagi guys. Menurut kepolisian, Bu Titi itu dibunuh ketika sedang tidur guys, karena diperkuat dengan adanya bercak darah di kamarnya Bu Titi guys. Amelia ditetapkan sebagai korban yang kedua guys, karena diduga dibunuh 4 jam setelah Bu Titi gitu loh guys. Dan dibunuh tepatnya pada pukul 5 pagi guys. Kasian banget ya. Diduga Amelia itu sebelum meninggal melakukan perlawanan gitu loh guys kepada pelaku. Tapi perlawanan Amelia itu tidak berhasil sama sekali ataupun sia-sia gitu loh guys. Dalam kasus ini polisi memeriksa sekitar 25 saksi gitu loh guys. Mereka yang diperiksa adalah Yosef, ayah dari 2 korban itu, istri muda Yosef dan anak-anaknya, Tandy Goff, tetangga serta pacar Amelia guys. Bukan karena pembunuhannya saja gitu loh guys yang sangat tragis, namun juga belum terungkap gitu loh guys siapa otak dibalik pelaku pembunuhan tersebut gitu loh. Kemudian soal postingan terakhir Amelia sebelum terbunuh gitu loh guys, korban sempat gitu loh guys memposting sebuah video
tentang bulan di halaman rumahnya dengan memutar lagu yang berjudul Heaven dan Email sekitar pukul 10 malam gitu loh guys, yang seperti mengisyaratkan jika dirinya tahu gitu loh guys tentang kematiannya. Namun postingan itu tiba-tiba hilang gitu loh guys dari postingan Amelia setelah korban dan ibunya ditemukan tewas pada tanggal 18 Agustus 2021 guys. Tidak hanya itu juga guys, postingan Amelia di seluruh sosial medianya itu tiba-tiba hilang gitu loh guys. Kondisi ini memicu jika pelaku itu sengaja gitu loh guys menghilangkan semua jejak di digital Amelia ini. Namun belakangan diketahui jika postingan Amelia di Instastory ataupun di Instagramnya itu dihapus oleh pacarnya sendiri gitu loh guys. Namun belakangan diketahui Bibi Amelia itu mengatakan jika postingan di Instastory Amelia ataupun di Instagramnya itu dihapus oleh pacarnya Amelia sendiri guys. Sebelum menghapusnya, pacar Amelia itu meminta izin gitu loh guys kepada keluarga Amelia untuk menghapus semua di sosial media Amelia ini. Tapi aku kurang tahu kenapa gitu loh dihapus. Mungkin pribadi mereka sendiri gitu loh guys, privasi mereka gitu loh. Aku kurang tahu gitu loh guys. Amelia dan pacarnya ini sudah menjalin hubungan sekitar 4 tahun lebih gitu loh guys. Pacar Amelia ini berasal dari Cimahi guys. Mereka bertemu di kampus saat keduanya itu masih berkuliah di Bandung guys. Bahkan Amelia dan pacarnya ini mau merencanakan pernikahan di tahun ini gitu loh guys. Tapi kejadian yang naas itu terjadi kepada Amelia. Kasian banget ya guys, padahal Amelia itu mau menikah gitu loh guys. Oke, sekian dari aku, itulah cerita tentang pembunuhan yang sangat tragis yang terjadi pada tahun 2021 ini guys. Tapi kita doakan ya guys agar pelakunya itu cepat ketemu, amin. Jika ada salah kata dan perbuatan tolong dimaafkan ya guys. Jika ada cerita aku yang kurang lengkap atau bagaimana, kalian bisa komen aku dengan di bawah ya guys, bantu aku gitu loh guys, agar aku bisa memperbarui gitu loh mana yang salah, biar apa ya ceritanya itu nggak simpang siur gitu loh guys. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa juga untuk mampir-mampir ke channel aku. Ketemu lagi. Bye bye. See you next time. Bye bye guys.